Berikutnya yang ketiga, ta'awun. Suami istri itu berpasangan harus saling ta'awun. Apa itu ta'awun, Pak? Dia tolong kamu, kamu tolong dia. Ya, ta'awun. Cuma ta'awun itu cuma di dua hal, Pak. Albir wa taqwa. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa, tidak boleh tolong menolong dalam permusuhan. Cuma boleh tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Makanya kata Nabi, kalau kamu bangun duluan, kalau kamu berwudu, air wudumu itu jangan kau keringkan, percikkan di wajah istrimu. Cuma tergantung berapa tahun menikah kan. Kalau awal menikah ya dipercikan, Masya Allah, bangun sayang, itu karena awal menikah. Kalau sudah usia begini, hei bangun, Masya Allah, tenang Pak. Gitu ya. Ada 3 ibadah kalau dilaksanakan bersama istri abadi. Apa itu? Tahajud berjamaah, tadarus berjamaah, dan puasa sunnah bersama. Wah, 3 standar ibadah dalam rumah. Tahajud berjamaah, tadarus bareng-bareng, kemudian puasa sunnah bersama. Itu puasa sunnah Pak Abdurrahman, pas mau maghrib, si istri pegang kurma, suami pegang kurma. Allahu Akbar, bismillah. Abi tunggu dulu, Abi suapin mama, mama suapin Abi. Wow, so sweet. Pernah Pak Abdurrahman? Belum kan? Buka puasa, kurma apa namanya? Oh langsung, memang syahwat memang luar biasa. Coba Pak pegang kurma, coba Ji ya, pas mau maghrib pegang kurma satu, istri pegang kurma, dua-dua puasa bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya muazin di sini itu cukup batalin, jangan makan dulu baru dia azan. Masya Allah ya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, bismillah. Bacaannya cuma bismillah Pak, nggak ada bacaan yang lain ya. Batalin itu puasa Pak. Suapin istri, istri suapin kita. Aduh, kalau ada video itu Masya Allah, indah betul itu Pak ya. Ya, itu walaupun sudah 20 tahun 30 tahun menikah, terasa baru kemarin menikah itu Pak. Cuman Ustadz, itu cuma bisa dipraktekkan kalau dengan yang muda Ustadz. Tapi coba Pak, bismillahirrahmanirrahim. Malaikat aja sampai Masya Allah. Tahajud berjamaah, tadarus berjamaah, buka puasa bersama. Masya Allah. Kalau tahajud berjamaah, biasanya kelemahannya kalau kita nggak punya banyak hafalan. Istri suka, sholat masing-masing aja deh. Kenapa? Itu lagi. Itu kelemahan. Tapi nanti kalau tadarus bersama, kadang-kadang suami jadi ajang pembantaian istri. Karena istri ikut tahsin. Di sini ada tahsin. Bahwa bapak jarang ikut tahsin. Tadarus dengan istri beresiko Pak. Ya, bapak ngaji duluan, kata mama silakan. Surat apa? Al-Baqarah. Masya Allah. Suami baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kata istri boleh juga nih laki-laki. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mulai alif lam mim. Masuk ini pas mulai zalikal kitabu bularai bafihi. Masya Allah, istrinya udah mulai paniang itu. Masya Allah ya. Kan kalau orang ngaji masih nyambung-nyambung, itu huruf paling belakang itu yang dia nyambung. Dalikal kitabu bulaira bafi fi. Masya Allah, begitu terus tuh, dia nggak mau putus, sambung aja begitu. Istrinya udah mulai paniang ya. 5 menit sabar ya. Makanya ibu-ibu sabar ibu, ya Allah ya. Istrinya sudah mulai paniang. Mulai berikutnya ya, alladzina yukimuna shalah. Masya Allah, pembantaian terjadi. Ibu, dosa eta. Masya Allah. Bersabar dengan pasangan dalam ibadah. Masya Allah ya.
Pokoknya bu, ibu mau pintar ngaji, tahsin sampai level apapun, di depan suami ibu istri, bukan ustazah. Nggak usah protes kalau suami. Kenapa? Karena cuma menyimak, tidak ada keterangan saling memperbaiki. Pokoknya biar aja dia baca gimana bu, nggak usah diprotes, ya, biar dia pede sedikit kalau ngaji dengan ibu, ya, udah aja. Ya, memang itulah makanya ibu-ibu tuh di mana-mana. Di sini nih, Masjid Al-Falah ada tahsin, Al-Ghazi ada tahsin, Darussalam ada tahsin, di tempat saya ada tahsin, Darul Jannah ada tahsin. Senin, Selasa, Rabu, cuma libur Jumat mereka, Masya Allah, tahsin terus. Nah bapak-bapak, ini perlu saling memahami, ya, saling tolong menolong. Yang terakhir adalah takaful. Ini kalau takaful nggak tahu mana contoh keluarga takaful, bukan asuransi. Takaful itu senasib, sepenanggungan, sukamu, ya, bahagiaku, dukamu, dukaku. Ringan sama dijinjing, berat suami yang pikul, ya, Masya Allah. Kan nggak adil kalau istri mikul, Pak. Nah bapak-bapak, nih masih ada waktu sampai ada beberapa hal untuk menguatkan proses adaptasi. Ini biasanya kita masuk di tadi itu. Ustadz, kalau begitu mawaddah itu apa? Mawaddah itu hasil yang Allah berikan kalian karena kalian mampu beradaptasi, ya, emosi, gairah, kemudian komitmen. Nah, di buku riset itu disebutkan beberapa hal. Nomor satu yang menguatkan adaptasi, pertama pengakuan. Dalam sebulan terakhir di usia pernikahan 30 tahun, kapan terakhir kali bilang istri cantik? Jujur loh Pak, masih pernah nggak bilang istri cantik? Tiba-tiba pakai baju terus bilang, aduh mama cantik. Itu perlu loh, itu namanya pengakuan. Bapak makan sampai 3 kali nambah, baca basmalah, ucapkan alhamdulillah, tapi tidak ada pengakuan. Coba ngomong, mah, Masya Allah enak banget ini mah, Masya Allah. Untung ada plafon, kalau enggak dia terbang ke atas Pak. Pengakuan Pak, coba sekali-sekali bilang, istri habis jalan pagi, sudah rutin, sampai di rumah, waduh mama makin langsing, mengucapkan, walaupun langsingnya ke samping, ya Masya Allah. Pak, salah satu orang paling miskin itu adalah dia tidak mendapatkan pengakuan dari orang di sekitarnya. Coba sekali-sekali Pak, bikin pengakuan, ya. Ibu coba pernah ingat nggak pengakuan yang paling normal kepada pria? Pria itu paling suka disebut ayah hebat. Bangga benar. Apalagi? Ayah rampingan. Itu kebahagiaan luar biasa itu Pak, ya. Itu soalnya masalah yang paling berat itu. Apalagi? Ya. Wah, ayah semakin perhatian. Coba sebut pengakuan. Memang yang paling hebat tuh kalau kita dibilang, wah ayah perkasa, wah itu mah bangga benar. Maka kalau udah umur begini nggak usah lah yang begitu Pak, ya Masya Allah. Jadi pengakuan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pengakuan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang ada makhluk yang diberikan pengakuan, ya. Bagaimana Allah menyebutkan Nabi memiliki akhlak yang mulia, ya. Nabi diberikan pengakuan, bahkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pak, di mana salat ada pengakuan? Bab salat pengakuan di mana? Tahiyat. At-tahiyatu, segala penghormatan. Makanya kalau melihat baca redaksi Al-Bukhari itu at-tahiyatu langsung lillahi.
Kalau redaksi yang lain at-tahiyatu mubarakatu salawatu, ya, baru thayyibat lillah assalamu alayka ayyun. Tapi kalau baca redaksi Al-Bukhari at-tahiyatu lillah, langsung segala penghormatan hanya untuk Allah. Harus ada bentuk pengakuan, Pak. Ya. Menjaga adaptasi perlu ada pengakuan, Pak. Ya. Suami belikan baju khusus, bahkan plastiknya masih ada, hangernya masih ada, sampai ke istri. Apa kata istri? Aduh, abi, ayah baik sekali, ya Allah. Begitu pengakuan. Walaupun mungkin warnanya nggak cocok, Bu, nggak apa-apa. Gitu. Kan ada ibu-ibu kalau suami itu, kenapa suami takut sekali beli baju langsung bikin surprise? Kenapa? Karena kalau datang kemudian pas dilihat, ih, ayah beli ya? Beli, ayah mah pakai mata enggak, masya Allah, kecewa sekali si ayah, padahal pingin surprise. Makanya jarang ada pria yang beli baju untuk wanita, ngasih mentahnya aja deh. Kenapa? Karena beli baju salah terus. Pernah beli baju langsung, tidak pakai ajak istri, pokoknya bikin surprise. Pak Heru pernah 30 tahun menikah, belikan baju, pokoknya saya tahu dia suka warna ini apa semua. Pernah. Alhamdulillah. Ya, istri yang mana? Yang ini. Gitu, Pak. Pak Haji Abdurrahman, kan saya pernah bilang ya, salah satu tanda seorang suami yang luar biasa itu sering ajak istri ke toko emas. Minimal ajak doang, Pak. Kita ini jangankan ke toko emas, ngajak aja jarang. Ustadz, kenapa? Beresiko soalnya. 2 toko yang tidak tutup selama PPKM. Tanya sama Pak Denny nih, ya, tim gugus COVID. 2 toko yang tidak pernah tutup selama PPKM. Pertama apotik, 2 toko emas. Saya kaget, toko emas buka terus. Ternyata bukan jual emas, banyak sekali orang jual emas. Gitu, Pak. Bapak-bapak, pengakuan nih sampai kita datang waktu sholat isyraq, pengakuan perlu sekali, Pak. Ya, suami itu paling senang kalau tadi itu ayah udah ramping sekarang, senangnya luar biasa, padahal bikin ramping itu, Pak, susah. Seperti itu. Ya. Yang kedua, apresiasi. Apresiasi itu tidak cuma pengakuan, Pak, harus real. Ya, harus real. Ya, kata Nabi, ta'ahadu tahabbu. Seringlah kalian saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Gitu. Hadiah terakhir yang diberikan pada istri, Pak, ada, Pak, doa. Masya Allah. Saya kirim tuh, Pak, broadcast, Pak. Apa? Jika ada orang pertama yang harus kau doakan dalam hidupmu, doakanlah istrimu. Saya beri komentar di bawah, karena dia sangat berarti bagimu. Ada ibu yang jawab, Ustadz, ya Allah, kenapa nyentuh banget, Ustadz? Karena suaminya langsung begitu. Ya, kita ini kadang-kadang berdoa panjang dari jam 3 sampai jam 4, nggak pernah ingat wajah istri. Coba, Pak, kalau berdoa itu, Pak, salah satu makhluk yang kita hadirkan, kita doakan adalah istri. Ya Rabb, beri dia kesabaran di usiaku yang seperti ini. Begitu. Ya Rabb, beri dia pemahaman, mengerti keadaan kami di saat-saat sulit seperti ini. Kalau lagi sulit doanya begitu, ya, Masya Allah. Bapak-bapak, pastikan kita selalu memberikan apresiasi pada pasangan, dan ini luar biasa, Pak, ya, seperti itu. Utsman bin Affan, orang tidak kaget lah kalau dia memberikan apresiasi, karena Utsman memang salah satu sahabat yang hampir semua orang Makkah itu punya hutang sama Utsman, ya. Dan kalau dia memberikan apresiasi itu luar biasa, itu Utsman, ya. Bapak-bapak, memberikan apresiasi pada pasangan itu luar biasa. Tapi yang paling terpenting kalau menurut saya, Pak, ya, satu, Pak, setiap hari, setiap saat kita doakan istri, ya Rob, kalau dia bersalah ampuni dia. Itu yang paling penting.
Ya Rob, kalaupun aku lebih dulu kau panggil, aku ridho untuknya. Wah, itu tidak ada lagi Pak pengganti. Karena tidak ada wanita yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, kemudian suaminya ridho, maka silakan dia pilih pintu surga mana yang dia inginkan. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya istri nggak butuh emas itu, Ustaz. Dia cuma butuh ridho dari kita. Masya Allah. Apalagi kalau Pak Heru Muhammad ridho, Masya Allah ya, cukup itu, Masya Allah. Bapak-bapak, akhirnya mari di tengah PPKM yang alhamdulillah ya sudah mulai lebih kondusif, khusus di lingkungan kita ini, kita jaga suasana itu khususnya dalam keluarga. 6 bulan roadshow menuju Ramadan, coba ya hidupkan kembali, kuatkan kembali adaptasi dalam keluarga ya. Pastikan pasangan kita jangan sampai menjadi orang asing bagi kita, jangan sampai dia menjadi orang asing ya bagi keluarga. Mudah-mudahan dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala menjaga kita insyaallah. Ya, terakhir ya Bapak-bapak, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan, nanti ada di surat At-Tur, surat 52 ya. At-Tur Pak Abdurrahman sudah hafal ini? 50 Qaf, 51 Az-Zariyat, 52 At-Tur. Ini masuk juz 26 juz 27. At-Tur ayat ke-21. Ini yang bikin senang, kenapa keluarga itu impian. Apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam syurga. Beberapa ulama tafsir mengomentari kata al-haqna. Al-haqna, apa yang disebut dengan al-haqna? Kalau bahasa orang Depok, dicemplungin. Kata para ulama tafsir, ternyata Pak, kita di surga kelak itu akan masuk surga berdasarkan surga yang terbaik dari amalan terbaik keluarga kita. Pak Abdurrahman orang soleh ya, jaga sholat, jaga hubungan, dia ditempatkan Allah di surga yang paling baik. Maka istrinya selama tidak murtad, selama tidak meninggalkan sholat, terjaga dengan tauhid, maka walaupun ibadahnya kurang, Allah masukkan ke surganya Pak Abdurrahman. Masya Allah. Anaknya, cucunya, kalau ada cucu kita hafizul Quran, terjaga lisannya, sholatnya terpelihara, tidak berbuat zolim, maka surga yang paling baik cucu itu, kakeknya pun ikut di situ. Masya Allah. Itu yang disebut dengan al-haqna, kami cemplungin mereka bersama-sama. Masya Allah. Itulah Pak, beradaptasi dalam keluarga, menjaga keluarga dengan baik. Ku anfusakum wa ahlikum nahara. Minimal jangan sampai keluarga kita meninggalkan sholat, dan minimal keluarga kita jangan sampai mereka ya murtad, jangan sampai keluarga kita kemudian tauhidnya batal. Kalau ini terjaga, insya Allah kurang ini kurang itu, Allah kumpulkan mereka al-haqna, dicemplungin bareng-bareng insya Allah. Itulah Pak, kalau istri rajin ngaji, tenang Pak, enak tuh ya. Jangan lupa hadiah untuk istri insya Allah. Baik, insya Allah. Baik Bapak-bapak sekalian, kita istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya Allah hari ini Sabtu perdana di awal Rabiul Awal, insya Allah. Kemarin 1 Rabiul Awal hari Jumat, wah luar biasa. Saya kemarin khutbah di WTC, kaget Pak, Ustadz hari ini perdana kami safnya rapat. Loh, mana surat dari Pemda? Nggak ada surat, Ustadz. Nanti kalau datang SIM Satgas, siapa yang nyuruh? Khotib yang nyuruh. Masya Allah. Rapat kemarin di WTC, masjidnya 4 lantai, semuanya full rapat. Masya Allah. Gitu. Mudah-mudahan insya Allah tetap terjaga ini ya, sampai kemudian kita Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma ya Allah nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, beri kami kesempatan hidup dengan ketenteraman, dan beri kami juga ya Allah kematian yang tenang. Ya Allah, jika kau kembalikan kami ke akhirat, jangan engkau permalukan, apalagi engkau hinakan. Ya Rabb, ya Rabb, beri kesabaran pada pasangan kami, dan berikan kesabaran kami dengan pasangan kami. Jangan kau jadikan fitnah di antara kami, apalagi fitnah karena kehidupan ya Allah. Allahumma ya Allah, jauhkan fitnah di hari-hari tua kami, apalagi fitnah antara kami dengan pasangan kami. Allahumma ya Allah, jangan kau jadikan anak, menantu, cucu jadi fitnah bagi kami. Jadikan mereka qurrata a'yun di hari tua bagi kami ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.